Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini aku bakal kasih informasi ke kalian tentang gelombang 4 untuk kartu prakerja. Nah, untuk kartu prakerja gelombang 4 ini menurut yang dilansir dari tribunnews.com gitu, seharusnya gelombang 4 itu dibuka pada tanggal 26 Mei 2020 pada hari Selasa. Namun sayangnya hal ini harus mengalami penundaan lagi karena dilansir dari kompas.com sendiri bahwa pihak komite prakerja itu masih melakukan proses evaluasi pelaksanaan dan mempertimbangkan masukan dari lembaga-lembaga pengawas pemerintah. Manajemen pelaksana kartu prakerja itu memprioritaskan pendaftaran yang diusulkan oleh kementerian lembaga seperti yang aku udah jelasin di video aku sebelumnya, bahwa prakerja sendiri, pendaftaran prakerja sendiri menegaskan bahwa peserta yang diprioritaskan adalah para pekerja yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 seperti para pekerja yang ter-PHK atau yang diberhentikan oleh perusahaan atau mengalami pokoknya yang para pekerja-pekerja yang memang terkena dampak serius dari COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah kita kalau misalnya yang tidak tidak masuk dalam area itu, misalnya kita tidak ter-PHK atau apapun itu, apakah bisa mendaftar begitu? Oh, bisa. Jawabannya tentu bisa, karena yang penting kita memenuhi 3 syarat. 3 syarat yang paling utama. Yang pertama, harus warga negara Indonesia. Kemudian usia harus di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah atau menempuh pendidikan formal seperti kuliah atau sedang sekolah. Pemerintah itu rencananya akan membuka pendaftaran kartu prakerja itu hingga akhir tahun 2020, yaitu dibuka hingga 30 gelombang kartu prakerja melalui website kartu prakerja sendiri. Nah, sebelum kalian mendaftar pada gelombang berikutnya atau pada gelombang 4 itu, ada baiknya kalian mempersiapkan pendaftaran kartu prakerja melalui situs www.prakerja.co.id. Jadi kalau misalnya udah dibuka gelombang berikutnya, kalian tinggal gabung untuk gelombang berikutnya. Ini bagi yang belum terdaftar ya, baru masuk, maksudnya belum pernah mendaftar di gelombang 1, 2, 3, kemudian mau mendaftar di gelombang 4, kalian harus mempersiapkan pendaftaran kartu prakerja melalui situs resminya. Jadi setelah kalian mengisi mempersiapkan pendaftaran kartu prakerja itu, setelahnya kalian tinggal gabung apabila gelombang 4 itu dibuka atau gelombang berikutnya udah dibuka. Jadi buat kalian yang bingung kenapa sih gelombang 4 ini sampai masih ditunda, masih diundur, jadi kalian sabar aja karena pasti bakal dibuka kok. Cuma masih menunggu dari pihak-pihak tertentu. Kalau untuk informasi-informasi lebih lanjutnya, kalian bisa buka di website resminya. Di situ ada info-info yang penting-penting juga yang bisa kalian akses di website resminya di dashboardnya prakerja.co.id gitu. Nah, buat kalian yang masih bingung, yang mau daftar gelombang 4 ya, masih bingung nih kan, bagaimana sih cara mendaftar kartu prakerja sendiri, karena kalian kan gak ikut, misalnya baru dapat info gitu. Nah, di sini aku bakal kasih tahu bagaimana cara kalian mendaftar untuk gelombang 4 ini. Nah, yang pertama itu kalian akan diminta untuk mengakses pendaftaran melalui website resmi prakerja.co.id. Saat kalian masuk ke prakerja.co.id itu, kalian bakal disuguhkan sama
tampilan dashboardnya. Nanti kalian tinggal klik tombol daftarnya aja. Kemudian para peserta itu akan diminta untuk melakukan penginputan data atau mengisi formulir pendaftaran secara online. Nah, setelah nanti kalian tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Kalian bakal dimintai email yang aktif. Aku saranin email yang aktif dan kalian tahu kata sandinya, karena nanti email kalian itu bakal dimintai kayak apa ya? Dimintai verifikasi gitu. Jadi setelah kalian memasukkan email kalian, nah email kalian itu bakal dikirimin verifikasinya. Nanti kalian masuk ke email kalian, di situ kalian bakal diminta untuk memverifikasi apa benar ini email kalian gitu. Nah, kemudian kalau nggak salah kalian bakal mintai juga nomor yang udah terhubung sama rekening e-wallet kalian. Kalau misalnya kalian punya rekening e-wallet, kayak untuk rekening e-walletnya itu dia ada 3 ya, ada yang digunakan. Kalian bisa pakai link aja, OVO maupun GoPay. Jadi nomor kalian yang bakal kalian daftarin itu harus nomor yang udah terdaftar di link aja OVO ataupun GoPay gitu. Pokoknya salah satu dari itulah. Tapi kalau kalian misalnya punya rekening BNI kalau nggak salah ya, iya BNI, kalian tinggal sambungkan rekening BNI-nya. Nah, setelah kalian mendaftar, nantinya kalian bakal diharuskan mengikuti dan melalui seleksi online berdasarkan kemampuan dasar dan motivasi, atau sama seperti tes kemampuan dasar. Nanti kalian bakal dikasih soal, kalian harus sediain pulpen sama kertas atau kalkulator gitu, karena kalian bakal ditanyai beberapa pertanyaan terkait motivasi kalian mengikuti kartu prakerja ini, dan terkait tentang ada juga pertanyaan matematika gitu. Tapi tenang aja, soalnya mudah-mudah kok. Nah, setelah kalian mengikuti kemampuan dasar gitu, nanti kalian bakal arahkan lagi langsung ke dashboard kalian gitu. Karena belum ada gelombang, jadi kalian belum bisa gabung ke gelombang berikutnya, gelombang 4. Jadi kalian tinggal tunggu aja, yang penting kalian udah melakukan pengisian atau mengisi formulir pendaftaran kartu prakerja kalian secara online. Oke. Sampai di sini aku harap kalian mengerti. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa tulis di bawah komentarnya. Jangan lupa subscribe juga ya. Bye bye.